Peti mati tembaga hijau berkarat itu jatuh dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan gunung setinggi 1.000 kaki hingga berkeping-keping. Melihat hal itu, laki-laki dengan pisau di punggungnya tidak panik sama sekali. Pisau kain di belakangnya melayang dengan bunyi desisan dan mengiris keras peti mati tembaga hijau berkarat itu. Ini membuat semua serangan peti mati tembaga hijau berkarat itu menjadi sia-sia. Itu sepenuhnya terhalang oleh pisau kain dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Melihat pisau di belakang pria itu akhirnya diayunkan, pemuda berpakaian putih dan pria parubaya itu saling berpandangan dengan cemberut, dan hati mereka menjadi lebih berat. Pisau keluar dan bilahnya muncul. Kekuatan sebenarnya dari pria dengan pisau di punggungnya juga terungkap pada saat ini. Pisau kain itu mendorong peti mati tembaga hijau berkarat itu, lalu menebas langsung ke arah pemuda berpakaian putih itu. Kecepatannya amat tinggi dan bilahnya tajam. Melihat hal itu, pemuda berpakaian putih itu pun tanpa ragu mencabut tunas pohon moro yang suci dan menggunakan kekuatan tunas pohon itu untuk menangkis pisau itu. Namun meski begitu, pemuda berpakaian putih itu tetap terkejut oleh tenaga pedang yang teramat kuat dan berulang kali mundur, buku-buku jarinya retak dan darah mengalir. Titik titik titik, titik titik titik. Bahkan bibit pohon suci yang masih muda pun hampir tidak dapat bertahan. Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Ketika Budao datang lagi, pemuda berpakaian putih itu mengerahkan seluruh kemampuannya dan dengan bantuan 2 harta karun, peti mati tembaga karat hijau dan bibit muda pohon suci moro, dia nyaris tak mampu menghadapi Budao. Di sisi lain, pria parubaya itu dikelilingi oleh cahaya bintang yang bersinar, dan tampaknya kekuatan bintang-bintang itu samar-samar disuntikkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan dan kecepatan pria parubaya itu meningkat secara dramatis. Dalam situasi seperti itu, pria parubaya itu mampu bersaing dengan pria yang menodongkan pisau di punggungnya, dan dia tampaknya tidak dirugikan. Keluar, tiba-tiba laki-laki yang menenteng pisau di punggungnya itu berteriak keras dan mempertunjukkan ilmu bela diri yang sangat hebat. Tidak ada pisau di tangannya, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan energi pisau yang ekstrim. Pria parubaya itu tiba-tiba tidak dapat melawan dan dipaksa mundur berulang kali oleh energi pedang lawan. Wah! Tendangan lain datang padanya. Pria parubaya itu menangkis tendangan itu dengan lengan di depannya dan menerimanya secara langsung. Akibatnya, dia tertendang hingga terpental. Memanfaatkan kesempatan ini, laki-laki dengan pisau di punggungnya bergerak, muncul di depan pemuda berpakaian putih, dan meraih pisau kain. Oh tidak, melihat kejadian itu, laki-laki setengah baya yang baru saja berdiri tegak tidak jauh dari situ langsung berpikir dalam hati, ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi yang lebih jelek di wajahnya. Ia mendesak anakan pohon moro yang suci itu agar menggunakan tenaga paling dahsyat yang dimiliki anakan pohon suci itu untuk langsung menindih lelaki itu dengan pisau di punggungnya. Atas desakan pemuda berpakaian putih, bibit pohon moro yang suci itu memancarkan cahaya aneh, yang berdampak pada pria yang menodongkan pisau di punggungnya. Pria dengan pisau di punggungnya tiba-tiba membeku, dan energi pedang yang tajam tampaknya ditekan. Namun sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa merasa senang sejenak, pria dengan pisau di punggungnya mengayunkan pisau kain di tangannya, dan aura yang tak terbayangkan dan menakjubkan melonjak keluar. Engah! Pemuda berpakaian putih itu memuntahkan darah dan terlempar mundur. Kekuatan yang dilepaskan oleh pohon muda pohon moro suci di tangannya hancur total. Ketika lelaki parubaya itu melihat pemuda berpakaian putih itu dalam bahaya, ia pun langsung berusaha menyelamatkannya. Dia menamparkan tas 9 istana dan sebuah kapak besar muncul di tangannya, tampak sangat kuat. Potong gunung dengan 1 kapak. Kapak besar itu menyerang dan tanah bergemuruh. Jika seorang prajurit tulang spiritual biasa, menghadapi kapak yang begitu kuat, akan sulit untuk menolaknya. Tetapi kali ini, orang yang harus dihadapinya adalah pria dengan pisau di punggungnya yang kekuatannya tidak terduga. Kapak besar itu mendekat, namun lelaki dengan pisau di punggungnya tetap tenang dan dengan santai mengayunkan pisau kain untuk menghadang di depannya. Dengan bunyi dentang, kapak besar itu berhasil diblokir. Pria dengan pisau di punggungnya memegang pisau dengan tangan yang sangat mantap, dan bahkan kapak sekuat itu dapat dengan mudah diblokir. Terlihat dengan mata terbuka bahwa kaki laki-laki yang menenteng pisau di punggungnya telah terbenam 3/4-nya ke dalam tanah, itu menandakan bahwa kapak itu bukannya tidak bertenaga. Hanya saja, lelaki yang menenteng pisau di punggungnya itu terlalu kuat, bahkan serangan sekuat itu pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Pria parubaya itu tidak tampak terkejut sama sekali. Kalau saja dia dapat mengalahkan lelaki ini hanya dengan kapak ini, maka lelaki ini tidak akan menjadi mimpi buruk yang selama ini mengganggu dia dan lelaki muda berpakaian putih itu. Dibandingkan dengan masa lalu, kalian berdua lebih mengecewakanku, kata lelaki itu dengan pisau di punggungnya. Pria parubaya itu mendengus dingin, mengayunkan kapak besarnya, dan bertarung dengan pria yang membawa pisau di punggungnya.
Satu di antara mereka menggunakan pisau, dan satunya lagi menggunakan kapak. Tampaknya kapak raksasa itu lebih kuat, tetapi sebenarnya, pisau itu menanganinya dengan mudah dan tidak ada tanda-tanda ditekan sama sekali. Pemuda berpakaian putih itu menyerang lagi, dan bayangan pohon moro suci muncul, seperti gunung, menekan dengan ganas ke arah pria dengan pisau di punggungnya. Pecahkan untukku. Lelaki dengan pisau di punggungnya menggerakkan kakinya, sedikit menjauhkan diri dari lelaki parubaya itu, dan sekaligus menebas dengan pisaunya. Bilahnya bersiul, dan ada kekuatan samar yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Ledakan. Sekalipun bayangan pohon moro suci kuat, ia tetap hancur dan kekuatannya sirna ketika berhadapan dengan serangan pedang pamungkas. Pemuda berpakaian putih juga terkena sabetan pisau, darah mengucur dari mulutnya dan tubuhnya terhuyung-huyung. Pria parubaya itu bergegas mendekat sambil membawa kapak besar, namun kali ini pria dengan pisau di punggungnya sama sekali tidak menunjukkan keraguan, seolah-olah dia sudah lelah dengan pertempuran ini. Tebasan beruntun itu semuanya luar biasa cepat dan kekuatannya sangat mengejutkan hingga sulit dibayangkan. Pria parubaya itu akhirnya pingsan dan tidak mampu melawan. Pisau itu menyayat dadanya, meninggalkan bekas berdarah. Pria dengan pisau di punggungnya tidak mengejar lawan. Dia berdiri di sana dengan pisau kain di tangannya, menatap pemuda berpakaian putih dan pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, keduanya tampak sedikit malu. Pemuda berpakaian putih itu mengeluarkan darah dari mulutnya, dan pria parubaya itu juga memiliki luka di dadanya, dan tulang dadanya hampir terlihat. Sehebat apapun kedua lelaki ini, mereka tetap saja sangat menderita saat menghadapi lelaki yang menodongkan pisau di punggungnya, dan sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Ini adalah hasil kerja mereka berdua. Jika pertarungannya 1 lawan 1, salah satu dari mereka pasti sudah kalah sejak lama. Meski mereka enggan mengakuinya, sebagai pewaris kuil tertinggi, pria dengan pisau di punggungnya memang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Meskipun mereka pernah bertarung sebelumnya, keduanya masih sangat bingung mengapa pria dengan pisau di punggungnya begitu kuat. Apakah benar-benar karena dia jenius dalam menggunakan pisau? Pukulan berikutnya akan merenggut nyawa kalian. Pria dengan pisau di punggungnya berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu diucapkan, pemuda berpakaian putih dan pria parubaya itu keduanya berubah warna. Ledakan. Saat pedang keluar, cahaya bilah pedangnya mengejutkan. Samar-samar, bayangan naga dapat terlihat saat bilah pedang itu mengayun keluar, meraung dengan gelombang raungan naga, dan menyerbu ke arah mereka berdua dengan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Inilah senjata pembasmi sesungguhnya bagi pria dengan pisau di punggungnya. Dia telah menggunakannya tanpa ragu dan bertekad untuk merenggut nyawa kedua pria itu. Menghadapi pisau yang begitu mengerikan, kedua lelaki itu mengerahkan seluruh tenaga mereka dan melawan dengan putus asa, tidak ingin mati di bawah pisaunya. Pedang itu menyapu, dan bayangan naga pun menyerang. Meskipun mereka berdua berusaha sekuat tenaga, mereka tetap terluka parah oleh bilah pedang itu dan memuntahkan darah satu demi satu. Tepat saat mereka hendak ditelan, sebuah sosok tiba-tiba keluar dari kegelapan. Alih-alih menyelamatkan dua pemuda berpakaian putih itu, dia malah maju menyerang pria yang menodongkan pisau di punggungnya. Orang ini tidak lain adalah Fang Lin yang telah lama bersembunyi. Fang Lin telah mengamati secara diam-diam untuk waktu yang lama dan sudah ketakutan dengan kekuatan pria dengan pisau di punggungnya. Dia sangat ragu apakah akan menyerangnya atau tidak. Melihat dua pemuda berpakaian putih dalam bahaya, Fang Lin tidak ragu lagi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Kekuatan pria dengan pisau di punggungnya ini sungguh menakjubkan. Dengan pisau di tangannya, dia memiliki aura seorang raja yang tak terkalahkan. Fang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Ia hanya bisa berhasil dengan melancarkan serangan diam-diam sementara perhatian pria itu tertuju pada dua pemuda berpakaian putih. Berdiri di langit ke-9, Fang Lin memegang sebilah pisau beracun di tangannya, berpikir bahwa sekalipun ia gagal, jika ia dapat meninggalkan bekas luka pada pria dengan pisau di punggungnya, ia akan dapat meracuninya. Tanpa diduga, laki-laki dengan pisau di punggungnya telah bersiap dan menebas Fang Lin dengan pisau kain di tangannya. Sudah berakhir, aku akan mati, aku akan mati. Fang Lin tampak sedih dan menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Dia benar-benar memejamkan matanya dan mencoba menangkis pisau itu. Melihat hal itu, laki-laki dengan pisau di punggungnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Penyerang itu benar-benar berani mengambil pisaunya. Apakah dia bosan hidup, atau adakah sesuatu yang dapat diandalkan? Meski tak diduga, lelaki dengan pisau di punggungnya tak ragu-ragu dan menghunus pisaunya. Dengan suara keras, Fang Lin tertelan oleh bilah pedang itu, seakan-akan dia telah dibasmi secara langsung oleh pisau milik lelaki yang menancapkan pisau di punggungnya. Hah! Namun pada saat berikutnya, laki-laki dengan pisau di punggungnya memperlihatkan ekspresi keheranan, dan melihat bahwa pemuda yang ditelan oleh pisau itu muncul kembali,
tanpa terluka, dan bergegas ke arahnya dengan pisau pendek di tangannya. Kau tak akan bisa menyakitiku dengan pisau patahmu ini. Fang Lin mengumpat dengan keras. Dia telah mencapai laki-laki itu dengan pisau di punggungnya dan menusukkan pisau pendek di tangannya langsung ke jantung laki-laki itu. Wah, pedang pendeknya masih meleset sedikit, dan laki-laki yang membawa pisau di punggungnya menendang, membuat Fang Lin terpental. Bukan hanya itu saja, pisau di tangannya pun kembali menebas, bilah pisaunya pun menjadi lebih kuat dan sakti. Ledakan, tanah berguncang dan sebagian besar hutan lebat musnah. Meskipun Fang Lin menjerit dan berteriak, dia tetap tidak terluka, bahkan tidak ada sehelai kulit pun yang hilang. Kali ini pria dengan pisau di punggungnya bahkan lebih terkejut. Kekuatan kedua pedangnya begitu hebat, bahkan orang yang berada pada level yang sama pun tidak dapat menangkisnya tanpa cedera. Namun pemuda itu, yang hanya memiliki aura urat spiritual tingkat ke-8, mampu menahan dua pedangnya secara berturut-turut, dan tampaknya baik-baik saja. Ini sangat menakutkan. Meskipun demikian, pria dengan pisau di punggungnya masih percaya diri. Keyakinan ini datang dari kekuatannya dan pisau di tangannya. Dasar rubah bau, kenapa kau tidak melakukan apapun? Aku akan dicincang sampai mati. Fang Lin jatuh ke tanah, menyeringai dan berteriak. Ekor rubah besar terbang dan menyapu pria dengan pisau di punggungnya. Udara dipenuhi roh jahat, membuat orang-orang gemetar. Lelaki dengan pisau di punggungnya akhirnya menunjukkan ekspresi serius yang langka, mengayunkan pisaunya untuk menghadapi serangan itu, dan memotong ekor rubah putih perak itu. Terdengar suara ledakan keras, dan bulu rubah itu pun rontok. Pria dengan pisau di punggungnya juga terlempar mundur 3 atau 2 langkah. Ini adalah pertama kalinya pria dengan pisau di punggungnya mundur sejak serangannya. Meskipun dia hanya mengambil 2 atau 3 langkah, jelas bahwa tekanan yang dibawa oleh ekor rubah itu luar biasa. Wanita berambut perak itu berjalan perlahan ke arah mereka, sosoknya bergoyang, tampak sangat menawan. Dia menatap laki-laki itu dengan pisau di punggungnya sambil tersenyum. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih dan pria parubaya juga berusaha sekuat tenaga untuk menangkis tebasan pisau yang dihunus oleh pria yang menodongkan pisau di punggungnya. Mereka terluka parah dan terjatuh ke tanah, tetapi mereka akhirnya selamat. Pada saat ini, kedua lelaki itu menyeret tubuh mereka yang terluka, menatap pemandangan ini dengan takjub. Mereka juga melihat bagaimana Fang Lin ditikam 2 kali tetapi tetap tidak terluka. Mereka merasa ngeri. Apakah orang ini bukan manusia? Terbuat dari apakah tubuh ini? Bagaimana dia bisa baik-baik saja bahkan setelah ditikam 2 kali? Wanita berambut perak yang muncul kemudian membuat 2 pemuda berpakaian putih merasa ketakutan. Wanita ini jelas-jelas berubah dari seorang monster, tetapi aura monster pada dirinya begitu kuat sehingga dia jelas-jelas adalah monster yang sangat kuat. Pemuda berpakaian putih dan lelaki parubaya itu bertarung keras bersama-sama namun gagal memukul mundur lelaki sekuat itu dengan pisau di punggungnya 2 atau 3 langkah. Namun wanita berambut perak itu melakukannya, artinya kekuatannya jauh di atas mereka berdua. Akan tetapi, sulit dikatakan apakah dia cocok melawan pria yang menodongkan pisau di punggungnya. Mayat ginseng tua, jaga mulutmu tetap bersih, atau aku akan merebusmu untuk menyehatkan tubuhku. Wanita berambut perak itu menoleh ke arah Fang Lin dan berkata sambil mencibir. Fang Lin secara alami adalah transformasi dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Hanya tubuh ginseng mayat berusia 1000 tahun yang sangat menyimpang itu yang mampu menahan 2 serangan pedang pria dengan pisau di punggungnya tanpa terluka sedikitpun. Adapun Fang Lin yang sebenarnya, di mana dia berada saat ini, tidak seorang pun tahu. Rubah perak. Pria dengan pisau di punggungnya menatap wanita berambut perak dan berbicara. Ketika wanita berambut perak itu menghadapi pria dengan pisau di punggungnya, senyuman di wajahnya lenyap, dan digantikan oleh ekspresi serius. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Kau membasmi salah satu klonku 100 tahun yang lalu. Kupikir kau sudah mati. Wanita berambut perak itu berkata dengan dingin. Pria dengan pisau di punggungnya tampak acuh tak acuh aku bisa membasmimu 100 tahun yang lalu, dan aku masih bisa membasmimu sekarang. Wanita berambut perak itu tersenyum, cerah dan menawan, tetapi mengungkapkan niat membasmi hari ini aku harus membasmimu dan menjadikanmu budak manusia. Lelaki dengan pisau di punggungnya tidak berkata apa-apa, tetapi menggerakkan kakinya, mengayunkan pisau kain di tangannya, dan menebas langsung ke arah wanita berambut perak itu. Saat wanita berambut perak itu melambaikan tangannya, energi ibel mengembun menjadi telapak tangan, bertabrakan dengan pukulan terakhir. Energi ibel melonjak, bilah pedang mengamuk, dan untuk sesaat pertarungan antara kedua makhluk itu sungguh mengejutkan. Wanita berambut perak itu mengerang, wajahnya agak pucat, lalu dia melangkah mundur, sementara laki-laki dengan pisau di punggungnya tetap teguh seperti batu, menatap wanita berambut perak itu dengan dingin. Jadi, kamu terluka, tetapi kamu masih berani datang ke sini untuk mati. Kata lelaki itu dengan pisau di punggungnya. Begitu mereka mulai bertarung,
pria dengan pisau di punggungnya menyadari bahwa meskipun wanita berambut perak itu tampak kuat, dia tidak mampu mengerahkan terlalu banyak energi ibel dan memiliki luka tersembunyi di tubuhnya. Wanita berambut perak itu mendengus dingin dan tidak menjawab, tetapi menggunakan seni bela diri klan monster. Wanita berambut perak itu terlihat sebagai bayangan dan disertai aroma aneh. Lelaki dengan pisau di punggungnya mengayunkan pedangnya beberapa kali, tetapi semua serangannya meleset. Pergerakannya pun berangsur-angsur menjadi lebih lambat. Rubah adalah rubah, seperti guk-guk yang tidak bisa mengubah sifatnya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu bergumam tidak jauh dari sana, tetapi tidak diam juga. Ia memegang bilah pendek di tangannya dan siap untuk menambahkan pukulan berikutnya. Dulu kau sama sekali tak mau repot-repot menggunakan tipu daya licik seperti itu, tapi sekarang kau malah mengandalkan cara yang begitu rendah. Kata lelaki itu dengan pisau di punggungnya. Matanya menjadi jernih, lalu dia melangkah maju, melepaskan energi pisau. Dengan suara keras, wanita berambut perak itu melangkah mundur sambil berwajah kaget, sedangkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dan berguling-guling di tanah. Anda telah mencapai level ini, kata wanita berambut perak itu. Sekuat apapun dirinya, dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pria yang menodongkan pisau di punggungnya. Lelaki dengan pisau di punggungnya memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan bahkan ketika berhadapan dengan Silver Fox, dia masih menatapnya. Sebuah tangan ditarik keluar dari dada seorang pria, dan bersama dengan tangan itu, sebuah jantung berwarna merah darah yang masih berdetak sedikit juga ditarik keluar. Celepuk, pemuda yang jantungnya digali itu pucat. Dia membuka mulutnya dengan sia-sia, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk berbicara dan terjatuh ke tanah. Sang Raja Api tersenyum sembari menatap hati di tangan kirinya, lalu menatap pemuda yang masih hidup di tanah. Wei Yun, kamu seharusnya merasa terhormat karena aku datang untuk berurusan denganmu secara pribadi. Kamu bisa mati dengan mata tertutup, kata Sang Raja Api sambil tersenyum tipis. Pemuda bernama Wei Yun itu memiliki kebencian dan keengganan di matanya, namun sayangnya dia telah kehilangan hatinya dan terluka parah, jadi tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dengan hembusan Sang Raja Api menghancurkan jantung itu. Darah berceceran dan daging beterbangan di mana-mana, namun tak sedikit pun menodai Sang Raja Api. Pemuda Wei Yun meninggal dengan mata terbelalak. Hingga saat kematiannya, dia masih menatap Sang Raja Api, seakan ingin melampiaskan segala kebenciannya. Huo Jun mengeluarkan sepotong sutra halus dan menyekat tangannya dengan lembut, sangat hati-hati, meski tidak ada setitik darah pun di tangan Huo Jun. Titik titik titik, titik titik titik, hanya bawahan kepercayaan Raja Api yang tahu bahwa itu adalah kebiasaan Raja Api. Setelah setiap pembasmian, Raja Api akan menyekat tangannya dengan sapu tangan, tidak peduli cara apa yang digunakannya untuk membasmi orang tersebut, atau bahkan jika ia tidak menyentuh korban sama sekali, Raja Api akan menyekat tangannya. Orang yang dibasmi oleh Raja Api adalah orang yang sangat kuat. Dia adalah Wei Yun, wakil pemimpin Paviliun Qianjin di Kerajaan Tang. Dia juga merupakan tokoh terkenal di Kerajaan Tang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Tetapi karakter tersebut tetap saja mati di lembah ibel kekacauan, di tangan penguasa api. Namun hal ini tidaklah mengherankan. Jika salah satu dari 4 pembasmi di aula pembantaian tersembunyi, Sang Raja Api yang bermartabat, tidak mampu menghadapi seorang pemuda, maka ia tidak layak menyandang gelar Raja Api. Setelah membasmi pria itu dan menyekat tangannya, Huo Jun mengeluarkan sebuah apel dari tas 9 istana dan memakannya perlahan. Beberapa pria berpakaian hitam berdiri di samping, seperti bayangan tak terlihat, dengan aura tertahan, tetapi gerakan apapun di sekitar mereka tidak luput dari persepsi mereka. Di kejauhan terdengar suara pertarungan sengit. Meski jaraknya sangat jauh, masih bisa dirasakan. Tuan Huo, apa asal-usul orang yang membawa pisau kain itu? Seseorang di antara pria berpakaian hitam bertanya. Huo Jun menggigit apel itu, mengunyahnya 2 kali, dan berkata, aku bahkan tidak tahu nama pria itu, tetapi jika aku memberitahumu namanya saat itu, kamu pasti pernah mendengarnya. Beberapa pria berpakaian hitam mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang Raja Api berkata perlahan satu pedang memotong debu. Beberapa pria berpakaian hitam semuanya terkejut. 100 tahun yang lalu, Yidao Juechen, yang telah mengalahkan banyak jenius dari 3 kerajaan dengan satu pedang, dianggap oleh banyak orang saat itu sebagai yang terbaik di dunia di antara generasi muda. Namun, Yidao Juechen seperti meteor, lewat dengan cepat. Setelah bersinar terang sesaat, dia menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun tahu keberadaannya lagi. Pada dasarnya semua orang percaya bahwa ia telah meninggal di suatu tempat yang berbahaya dan terlarang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Yidao Juechen tidak mati, melainkan memilih menyegel dirinya sendiri, menyegel semua yang dimilikinya dengan harga yang besar. Sampai beberapa tahun terakhir, segel tersebut dicabut dan Yidao Juechen terlahir kembali.
Pedang yang sudah lama tidak membasmi siapapun itu masih tajam. Yidao Juechen, jika orang ini tidak menyatakan dirinya sebagai pemimpin, mungkin hanya sedikit orang di 3 kerajaan atas yang bisa menjadi saingannya. Sang Raja Api bergumam, selesai memakan apel itu, membuang inti yang tersisa, dan menyekat tangannya dengan selembar sutra. Lalu mengapa Dao Juechen menyegel dirinya sendiri? Pria berpakaian hitam yang menanyakan pertanyaan tadi bertanya lagi. Sang Raja Api meliriknya, dan Sang Raja Api menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Sang Raja Api. Orang ini tentu saja adalah Gu Hanshan. Alasan aku menyatakan diri tidak lain hanyalah untuk membuat diriku lebih kuat, kata Sang Raja Api. Saya tidak mengerti. Jika Dao Juechen tidak menutup diri, dia pasti sudah menjadi orang yang sangat kuat sampai sekarang. Mengapa dia menutup diri dan membuang-buang waktu 100 tahun? Tanya Gu Hanshan. Raja Api tersenyum dan berkata, dalam 100 tahun terakhir, dia telah memperoleh lebih banyak lagi. Sekarang setelah dia muncul kembali, peningkatannya tidak akan terbayangkan. Beberapa pria berpakaian hitam sangat terkejut. Kekuatan Sang Raja Api sudah tak terduga, tapi dia masih memuji pedang Juechen itu, yang sangat menjelaskan segalanya. Sang Raja Api memandang ke arah tempat energi ibel dan energi pedang terus bertarung, dengan senyum lembut di wajahnya seperti biasa. Saya khawatir keributan ini akan menjadi tidak terkendali. Sang Raja Api bergumam pada dirinya sendiri. Pertarungan itu sengit. Wanita berambut perak dan ginseng mayat berusia 1000 tahun bergabung dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Yidao Juechen memang sangat kuat. Dia mengayunkan pedang di tangannya maju mundur, menekan wanita berambut perak itu. Jika bukan karena ginseng mayat berusia 1000 tahun yang bertindak sebagai karung pasir yang tak kenal takut dan terus-menerus menghalangi serangan Yidao Juechen, wanita berambut perak itu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Meski begitu, ibel dan ginseng tidak dapat memperoleh keuntungan apapun saat mereka bergabung, tetapi malah menderita kerugian yang lebih besar. Kalian berdua orang menyebalkan tak tahu malu, hanya berdiri di sana menonton pertunjukan tanpa melakukan tindakan apapun. Bangkai ginseng berusia 1000 tahun itu dipotong-potong oleh pisau kain dan melarikan diri dengan panik dengan kepalanya di tangannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk kedua pemuda berpakaian putih itu. Kedua pemuda berpakaian putih itu mengerang diam-diam. Mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka terluka parah. Memaksa diri mereka untuk mengambil tindakan hanya akan menambah cedera mereka. Tepat pada saat itu, tamu tak diundang lainnya tiba. Seorang pria jangkung memegang pedang panjang muncul dan meraung saat dia menebas ke arah Juechen. Melihat orang ini muncul, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghela napas lega. Orang ini datang sesuai dugaan. Untungnya, dia masih tahu batas kemampuannya dan tidak melakukan hal gegabah saat ini, kata pemuda berpakaian putih itu. Kalau saja Fang Lin ada di sini, dia pasti sangat mengenal lelaki jangkung itu, karena Fang Lin pernah bertempur hebat dengannya di daerah pegunungan di luar perbatasan negeri Qian, dan akhirnya berhasil melukainya dengan kekuatan yang ada di dalam cincin safir itu. Orang ini juga pewaris kuil agung. Yidao Juechen sama sekali tidak bingung. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan lawan, dengan mudah menangkisnya dan bahkan membuat lelaki jangkung itu terhuyung. Pria jangkung itu berwajah muram dan menatap Yidao Juechen. Kau juga di sini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama, jadi aku tidak perlu repot-repot mencari mereka. Kata Yidao Juechen. Dia melirik sekelilingnya dan memandang 3 pewaris kuil agung lainnya sebagai target utamanya. Termasuk dia, 4 dari 12 pewaris kuil telah muncul pada saat yang sama. Memanggil, terdengar suara terobosan di udara, dan tombak tulang Xuan Haijiao datang bersiul. Yidao Juechen menanggapi dengan dingin dan mengayunkan pisau kainnya. Dengan bunyi dentang, tombak Xuan Haijiaogu terlempar mundur dan dipegang oleh seorang pemuda. Sangat hidup, Fang Lin datang sambil tersenyum tipis, memegang tombak tulang Xuan Haijiao. Yidao Juechen melirik Fang Lin, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Orang lain datang untuk mewarisi warisan. Sepertinya aku beruntung hari ini dan bisa mendapatkan 4 warisan lainnya pada saat yang sama. Kata Yidao Juechen. Ada 12 pewaris kuil agung. Sekarang di lembah ibel kekacauan ini, yang bukanlah tempat yang terlalu mengejutkan, 5 pewaris kuil tertinggi telah muncul. Dan Fang Lin, tanpa diragukan lagi, adalah orang yang memiliki tingkat seni bela diri terendah di antara 5 pewaris kuil tertinggi. Namun dari segi kekuatan, dia tidak lebih lemah dari pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Tentu saja ada celah besar saat menghadapi pedang kuat itu. Bahkan ketika wanita berambut perak itu mengambil tindakan, dia tidak mampu mengalahkan Yidao Juechen, yang menunjukkan betapa tidak normalnya kekuatan orang ini. Fang Lin memandang Yidao Juechen. Perasaan yang diberikan pria ini padanya sama persis dengan Yin Wuyan, jenius 7 lautan yang muncul di kota Haiyue hari itu. Keduanya sangat kuat,
mampu melawan beberapa jenius, dan selalu tidak terkalahkan. Fang Lin tiba-tiba berpikir dalam hati, jika Yi Dao Juechen dan Yin Wuyan bertarung, siapakah yang akan lebih kuat dan siapakah yang akan lebih lemah. Namun, pada saat kritis ini, pikiran Fang Lin tidak melayang terlalu jauh. Titik titik titik, titik titik titik. Pria jangkung itu memegang pisau panjang dan menatap Fang Lin dengan dingin, tatapan permusuhan yang dalam. Fang Lin juga melihat orang ini, lalu melihat ke arah pemuda berpakaian putih. Apakah kamu sudah lama menghubungi orang ini? Fang Lin bertanya langsung, sambil menunjuk pria jangkung itu. Pemuda berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Meskipun pria jangkung dan Fang Lin sudah muncul, dia masih merasa sangat berat di hatinya. Alasannya sederhana, kekuatan Yi Dao Juechen membuat pemuda berpakaian putih itu merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika beberapa pewaris kuil lainnya bergabung, mereka akan merasa sulit mengalahkannya. Anda harus tahu bahwa 100 tahun yang lalu, kesenjangan antara mereka dan Yi Dao Juechen tidak begitu besar. Fang Lin menyipitkan matanya ke arah lelaki jangkung itu dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat kuat, kamu seharusnya bisa menghadapi orang ini sendirian, kan? Sambil berbicara, Fang Lin menunjuk ke arah pedang yang hendak hancur berkeping-keping. Yi Dao Juechen memasang ekspresi kosong di wajahnya, sedangkan ekspresi pria jangkung itu berubah dan dia melotot tajam ke arah Fang Lin. Melihatmu, kau tampak tidak percaya diri. Bukankah kau sangat kuat pada awalnya? Kau mengalahkan beberapa dari kami sendirian. Fang Lin berkata kepada lelaki jangkung itu sambil pura-pura terkejut. Diam, pria jangkung itu berteriak, tampak agak jengkel. Kekuatannya memang tidak lemah, akan tetapi dia tidak jauh lebih kuat dari pemuda berpakaian putih itu. Dia pernah bertarung dengan Yi Dao Juechen sebelumnya dan ditebas 3 kali oleh lawan dan hampir terbasmi. Memintanya berurusan dengan Yi Dao Juechen sendirian sama saja dengan mencari kematian, suatu tugas yang mustahil. Nak, jangan lupakan perjanjian kita. Wanita berambut perak itu berkata kepada Fang Lin, dadanya naik turun dan wajahnya sedikit pucat. Fang Lin tersenyum tentu saja aku tidak akan lupa, tetapi sekarang ada musuh yang kuat di depan kita, jadi mari kita fokus menghadapi musuh yang kuat terlebih dahulu. Wanita berambut perak itu mencibir. Dia sangat licik. Meskipun pertarungannya sebelumnya dengan Yi Dao Juechen tampak mendebarkan, dia sebenarnya menahan diri. Lagi pula, meskipun dia dan Yi Dao Juechen punya dendam di masa lalu, wanita berambut perak itu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan dan mustahil baginya untuk menyia-nyiakan seluruh energinya di sini. Jika Fang Lin tidak membuat kesepakatan dengannya, dia tidak akan menyerang Yi Dao Juechen dan akan senang menonton pertunjukan itu. Wah, aku ditusuk berkali-kali oleh orang itu sampai tak terhitung jumlahnya. Vitalitasku terkuras habis dan aku butuh 100 obat kuno untuk pulih. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu kembali ke wujud aslinya dan berkata dengan ekspresi cabul di wajahnya. Fang Lin tersenyum dan berkata, tentu, sebanyak yang kamu mau. Apakah kamu sudah cukup bicara? Yi Dao Juechen berkata dengan dingin, sosoknya pun bergerak, lalu dia datang ke hadapan Fang Lin. Pisau kain di tangannya terjatuh, merenggut nyawa Fang Lin. Menurut Yi Dao Juechen, 2 orang yang menjadi ancaman lebih besar baginya saat ini hanyalah wanita berambut perak dan pria jangkung. Yang lainnya tidak perlu ditakuti, jadi dia berencana untuk menyingkirkan Fang Lin, yang lebih mudah dihadapi, terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan 2 lainnya. Fang Lin menginjak langit ke-9 dan segera menghindar. Sama sekali tidak ada manfaatnya menghadapi Dao Juechen ini secara langsung. Silver Fox mengambil tindakan dan menahan Yi Dao Juechen, mencegahnya melanjutkan serangan ganasnya pada Fang Lin. Fang Lin menghela napas lega. Untungnya, dia telah mencapai kesepakatan dengan wanita berambut perak itu dan dapat membiarkannya mengambil tindakan. Kalau tidak, tanpa dukungannya, Fang Lin benar-benar tidak akan berani berurusan dengan orang yang menusukkan pisau dari punggungnya ini. Pria jangkung itu ragu-ragu sejenak dan tidak langsung menyerang. Fang Lin segera mengutuk jika kau tidak membasminya, kau dan aku akan mati. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Pria jangkung itu mendengus dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia menyerbu maju sambil memegang pedang panjang di tangan. Fang Lin membuka mata ketiganya dan menggunakan kekuatannya untuk menekan gerakan pedang yang kuat. Yi Dao Juechen langsung terpengaruh, dan ekspresi terkejut yang langka muncul di wajahnya, seolah-olah dia terkejut bahwa Fang Lin dapat membuka mata ketiganya meskipun dia hanya berada di tingkat ke-8 urat spiritual. Dengan dukungan Fang Lin Tianmu, wanita berambut perak dan pria jangkung dapat bertarung melawan Yi Dao Juechen. Pemuda berpakaian putih dan pria parubaya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyembuhkan luka mereka dan pulih semampu mereka. Sedangkan untuk Millennium Course Ginseng, ia tetap berfungsi sebagai perisai daging. Setiap kali Dao Juechen melancarkan serangan dahsyat, Millennium Course Ginseng memejamkan mata dan menggertakkan giginya untuk melawan.
Walaupun ginseng mayat milenium dipukuli dan diteriaki dalam kondisi yang sangat menyedihkan setiap kali, ia tidak terluka sama sekali, jadi beberapa serangan Yidao Juechen tidak mempan. Pedangku tidak akan dihalangi oleh siapapun. Yidao Juechen tiba-tiba berkata, dan momentum pedang di tangannya tiba-tiba berubah. Berdengung. Dengan satu serangan pedang, ribuan energi pedang berkumpul. Kemudian, pisau kain terlihat menebas pria jangkung itu. Ekspresi lelaki jangkung itu berubah drastis, dan dia segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mencoba melawan. Lao Xianchai, blokir. Fang Lin menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung berteriak. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tampak siap mengorbankan dirinya dan ingin bergegas menghalangi pisau pria jangkung itu. Pada akhirnya, aku masih selangkah lebih lambat karena kakiku yang pendek. Ledakan. Energi pedang itu meledak dalam sekejap, bagaikan seekor binatang buas yang keluar dari sangkar, dan langsung menelan lelaki jangkung itu. Melihat ini, Fang Lin menggertakkan giginya, menamparkan tas 9 istana, dan tombak kuno itu terbang keluar. Tombak kuno itu terbungkus dalam aura pembasmi dan kekuatannya mengguncang bumi. Ekspresi Yidao Juechen langsung berubah, begitu pula wanita berambut perak itu. Ekspresinya menjadi sangat rumit, seolah-olah dia memiliki penolakan dan permusuhan yang mendalam terhadap tombak kuno itu. Sungguh senjata ajaib yang kuat. Yidao Juechen tidak berani ceroboh. Sebelumnya dia selalu memegang pedang dengan satu tangan, tetapi sekarang dia akhirnya berubah memegangnya dengan kedua tangan. Tombak kuno itu menyerang, tetapi Yidao Juechen tidak menunjukkan kecerobohan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Dalam sekejap, energi pedang yang ganas dan aura pembasmi yang mengerikan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Semua orang yang hadir mundur dengan ekspresi ngeri. Ledakan. Pergerakan besar itu memengaruhi seluruh lembah Ibel kekacauan. Dimanapun Anda berada di lembah Ibel kekacauan, Anda dapat merasakan tanah berguncang. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di lembah itu meraung dan berteriak, seolah-olah mereka merasakan ketakutan, sementara para prajurit dari semua pihak di lembah itu semua tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah pertempuran sengit itu, Juechen tampak muram, memegang pisau kain di depannya dan mundur puluhan langkah. Tombak kuno itu terbang kembali ke tangan Fang Lin, dan langsung disimpan oleh Fang Lin tanpa banyak digunakan. Engah. Juechen merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah menyembur keluar. Tangannya yang memegang pisau tidak lagi sekokoh sebelumnya. Ketika semua orang melihat Juechen memuntahkan darah, mereka diam-diam terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fang Lin. Ini adalah pertama kalinya Juechen muntah darah selama pertarungan. Ini menunjukkan betapa kuatnya tombak kuno itu. Bahkan sosok seperti Juechen, yang menggunakan seluruh kekuatannya, tidak dapat menahan kekuatan penuh tombak kuno tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa Fang Lin bahkan lebih terkejut daripada orang lain. Meskipun dia telah menggunakan tombak kuno, orang ini masih mampu berdiri dan hanya terluka ringan. Tahukah kau, kekuatan tombak kuno itu sangat kuat. Secara normal, alam tulang roh tidak dapat menahannya sama sekali. Tetapi Juechen ini memblokirnya secara tiba-tiba, yang membuat Fang Lin merasa tidak percaya. Kamu adalah orang pertama yang menyakitiku sejak aku bangun. Katakan padaku namamu. Juechen menatap Fang Lin dan berkata dengan suara dingin. Fang Lin melengkungkan bibirnya, aku tidak mengenalmu. Juechen mencibir dan melirik semua orang, dengan niat membasmi di matanya. Pemuda berpakaian putih dan pria parubaya itu masih terluka parah, dan pria jangkung itu juga baru saja terluka parah oleh Juechen, dan pada saat ini dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Hanya Fang Lin dan wanita berambut perak yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi itu jelas tidak cukup untuk mengalahkan Juechen. Pada saat ini, Juechen telah kehilangan kesabarannya dan siap menggunakan kekuatan terkuatnya. Pisau ini hanya bisa menunjukkan ketajamannya 3 kali. Sepertinya hari ini akan ditunjukkan untuk keempat kalinya. Juechen berkata sambil mengulurkan tangan untuk melepaskan kain yang melilit pisau kain. Pada saat ini, beberapa tokoh muncul, termasuk 2 pangeran Qin dan 4 penguasa kerajaan, Duan Qilin dari Liga dan 2 lainnya juga datang dari arah lain. Kakak Duan, Fang Lin menyapa Duan Qilin begitu dia melihatnya. Duan Qilin dan 2 orang lainnya diam-diam terkejut ketika mereka melihat situasi di sini. Ketika mereka mendengar suara Fang Lin, mereka jatuh di samping Fang Lin. Fang Lin, bagaimana situasinya sekarang? Duan Qilin bertanya. Fang Lin tersenyum pahit, apalagi yang bisa terjadi. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa mengalahkannya. Mendengar ini, Duan Qilin dan 2 orang lainnya menatap Juechen dengan serius. Penampilan orang ini tampaknya sangat mirip dengan Juechen, jenius nomor 1 di 9 negara 100 tahun yang lalu. Seorang pria berpakaian hitam di samping Duan Qilin segera berkata. Ketika kata-kata ini diucapkan,
Duan Qilin dan orang lainnya terkejut dan merasa tidak percaya. Fang Lin merasa bingung. Apa itu Jue Chen? Jenius terhebat dari 9 negara 100 tahun lalu. Mungkinkah ini yang dimaksud? Lelaki berpakaian hitam itu tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun, dan kultivasinya begitu maju sehingga Fang Lin tidak dapat memahaminya. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 9 penjaga liga dan yang lebih kuat dari Duan Qilin. Tetapi bahkan orang seperti itu sedang menatap Jue Chen dengan penuh kewaspadaan pada saat ini, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Orang lainnya mengenakan jubah putih. Dia sebenarnya seorang wanita. Dia anggun dan heroik, tanpa sedikit pun jejak kelemahan seorang wanita. Aura wanita berjubah putih ini juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Duan Qilin. Orang-orang dari Liga dan Jue Chen sedikit mengernyit dan menatap Duan Qilin dan dua orang lainnya, terutama pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih. Keduanya merasakan kekuatan Jue Chen dan langsung merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Duan Qilin juga melindungi Fang Lin di belakangnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dari 9 pengawal Liga dan, hanya kalian bertiga yang ada di sini. Di mana Ning Changfeng? Apakah dia tidak datang? Jue Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ketika mereka mendengar pihak lain menyebut Ning Changfeng, Duan Qilin dan dua orang lainnya semuanya berubah warna. Bagaimana kamu tahu nama ini? Wanita berjubah putih itu bertanya dengan dingin. Jue Chen tersenyum tipis dulu. Tidak banyak orang yang bisa tetap tak terkalahkan di bawah pedangku, Ning Changfeng adalah salah satunya. Dengan kemampuannya, dia tidak akan mati, kan? Di 9 negara saat ini, mungkin banyak orang yang tidak mengenal nama Ning Changfeng, namun orang yang sedikit lebih tua akan familiar dengan nama ini. Dia pernah menjadi salah satu jenius terkuat di 9 kerajaan, seorang berbakat yang menerapkan alkimia pada seni bela diri dan menciptakan banyak prestasi mengesankan 100 tahun yang lalu. Meskipun Ning Changfeng jarang muncul di depan umum akhir-akhir ini, ia sebenarnya telah menjadi pemimpin 9 penjaga liga dan telah memasuki alam Ling Yuan yang misterius. Kamu benar-benar Yidao Jue Chen dari 100 tahun yang lalu. Kata lelaki berpakaian hitam itu, merasa sedikit tidak percaya. Duan Qilin dan wanita berjubah putih keduanya terkesiap. 100 tahun yang lalu, Yidao Jue Chen adalah seorang tokoh terkenal. Dengan pedang kesayangannya, dia bertarung melawan semua orang jenius dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Hanya ada 2 atau 3 orang yang tidak pernah dikalahkan oleh pedang Jue Chen, dan Ning Changfeng adalah salah satunya. Namun 100 tahun lalu, orang-orang mengira Jue Chen telah jatuh. Tanpa diduga, kejeniusan tak tertandingi dari masa itu benar-benar muncul kembali, dan penampilan serta ekspresinya hampir sama seperti sebelumnya. Adapun wilayah kekuasaannya, tampaknya dia belum memasuki wilayah Ling Yuan, yang agak aneh. 2 pangeran Qin dan 4 penguasa kerajaan berdiri tidak jauh dan juga tercengang. Pria yang memegang pisau kain sebenarnya adalah Jue Chen, yang menyapu 9 negara dengan banyak orang jenius saat itu. Ini tidak mungkin. Jue Chen sudah lama meninggal, kata pangeran ke-8, sama sekali tidak yakin. Namun keempat lelaki tua bangsawan di sampingnya memasang ekspresi ngeri, menatap Jue Chen seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Keempat lelaki tua kerajaan ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Mereka semua telah melihat Jue Chen menunjukkan kekuatan heroiknya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tidak melupakannya. Ketika mereka melihatnya, keempat lelaki tua itu langsung mengingatnya. Tidak ada keraguan dalam benak mereka bahwa lelaki ini adalah Jue Chen dari masa lalu, yang sama mendominasi dan tak tertandingi. Tetapi, Jue Chen jelas telah meninggal 100 tahun yang lalu, jadi mengapa dia muncul di sini? Keempat lelaki tua itu dipenuhi keraguan, tetapi ada satu hal yang tidak dapat mereka ragukan, yaitu mereka tidak boleh memprovokasi Jue Chen. Jue Chen saat itu adalah pria kejam yang telah membasmi banyak orang. Dia tidak peduli kamu berasal dari golongan mana. Selama Anda membuatnya kesal, dia akan mengambil tindakan. Pangeran ke-6 mengerutkan kening, matanya terus mengamati semua orang yang hadir, dan dia diam-diam menimbang masalah itu dalam hatinya. Situasi saat ini sangatlah rumit. Hampir tidak ada yang hadir biasa-biasa saja, tetapi semua orang berasal dari partai yang berbeda dan saling waspada satu sama lain. Hah, kemana rubah itu pergi? Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba menemukan bahwa wanita berambut perak itu telah menghilang tanpa jejak, dan dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Mengaum, raungan mengerikan dari binatang buas itu bergema di seluruh lembah Ibel kekacauan dan bahkan membuat khawatir daratan luas 9 kerajaan. Energi Ibel yang dahsyat menyapu ke segala arah, menyebabkan banyak prajurit gemetar dan membuat banyak monster di tanah 9 kerajaan mendidih. Pada masa 3 kerajaan, di dalam istana kekaisaran ibu kota Qin, Kaisar Qin duduk di aula megah. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, sama mempesonanya seperti dewa. Ketika binatang buas itu meraung,
Kaisar Qin tiba-tiba membuka matanya, dan sepasang mata yang menakutkan muncul di atas Qindu, menatap lembah Ibel kekacauan di kejauhan. Rubah menelan langit. Kaisar Qin mengucapkan suara agung yang mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Di kerajaan Tang, di atas bangunan Tang yang menjulang tinggi, seorang pria anggun berjubah naga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pedang panjang tergantung di pinggangnya. Raungan binatang buas terdengar dan menara Tang berguncang. Kaisar Tang yang mengenakan jubah naga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Lalu dia bergerak dan menghilang di atas menara Tang. Di wilayah kerajaan Yuan yang jauh, Kaisar Yuan duduk bersila di puncak Tianlang. Dia acuh tak acuh terhadap raungan binatang buas yang datang dari lembah Ibel kekacauan, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Yang mulia, rubah penelan langit telah muncul di lembah Ibel kekacauan. Seorang pria kuat muncul dan berlutut hormat di depan Kaisar Yuan dan berkata. Kaisar Yuan mengenakan baju perang berwarna abu-abu dan berwajah kasar. Terdengar samar-samar suara naga yang berputar-putar di sekelilingnya saat dia bernapas. Setelah mendengarkan laporan dari bawahannya, Kaisar Yuan hanya mengangguk kecil tanpa memberikan tanggapan apapun, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah tersebut. Yang mulia, rubah penelan langit merupakan ancaman besar bagi 9 negara. Bukankah kita perlu mengambil tindakan? Tanya salah satu anak buahnya dengan bingung. Kaisar Yuan berkata dengan tenang masalah rubah penelan langit dapat diselesaikan oleh Ying Tianxia. Dan kita tidak perlu mengambil tindakan. Ying Tianxia adalah nama Kaisar Qin. Di 9 negara ini, mungkin hanya 3 atau 4 orang yang berani memanggil Kaisar Qin dengan namanya. Mendengar hal itu, bawahan berkuasa itu tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dengan suara pelan. Di sebuah danau yang tenang, sebuah perahu kecil mengambang. Seorang lelaki tua berjas hujan jerami, membungkuk, duduk di perahu kecil, tampak mengantuk, memegang tongkat bambu kasar di tangannya, seolah-olah sedang memancing. Raungan binatang buas terdengar, danau tak lagi tenang, ombak bergelora, dan perahu berguncang. Orang tua berjas hujan jerami itu membuka matanya yang mengantuk dan mendesah, hanya untuk melihat bahwa permukaan danau yang bergolak tiba-tiba menjadi tenang. Rubah penelan langit, rubah penelan langit, ini tindakan yang berisiko, kata lelaki tua berjas hujan jerami. Di dalam kuil kuno yang redup, ada api hantu yang membumbung di sekelilingnya, dan bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengintai dalam kegelapan yang tidak diketahui. Ada 4 singgasana di kuil kuno, 3 di antaranya memiliki figur manusia di atasnya, dan 1 lagi kosong. Penguasa api ada di sana, kita tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Suara seorang wanita terdengar, memperlihatkan rasa dingin yang tak berujung. Dan jauh di dalam kuil kuno itu, ada sebuah singgasana yang telah lapuk, dan di singgasana itu, ada sosok misterius. Sosok itu tidak bergerak dan tidak ada napas sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Namun, hanya orang-orang di 3 tahta lainnya yang tahu bahwa jika orang misterius ini bangun, maka itu akan menjadi momen kekacauan bagi 9 kerajaan. Monster-monster kuat dikirim dari dataran 10.000 monster, punggungan monster kuno, dan area kaya monster lainnya, dan mereka langsung menuju lembah monster kekacauan. Dan di dalam Chaos Demon Valley, perubahan besar tengah terjadi. Seekor rubah perak sebesar gunung datang, menerobos gunung dan sungai, meraung seperti binatang buas sepanjang hari dan melepaskan energi Ibel yang tak terbayangkan dan menakutkan. Roh jahat itu bagaikan pilar, melesat lurus ke langit. Untuk sesaat, bumi tampak seperti kiamat. Banyak prajurit yang terkejut dan merasa tidak berarti apa-apa. Tempat di mana Fang Lin dan kelompoknya berada juga terkena dampak. Baik Jue Chen maupun yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Ekspresi Duan Qilin dan 2 orang lainnya berubah drastis saat mereka memikirkan hal yang sangat menakutkan. Bukan hanya mereka, tetapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan tahu betapa buruknya hal yang telah terjadi. Yang mulia, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. 4 orang bangsawan tua buru-buru membujuk, ingin membawa kedua pangeran itu pergi dari lembah Ibel kekacauan. Oke, kedua pangeran itu sangat rasional saat ini. Mereka tahu bahwa keributan besar akan terjadi di sini. Dengan kekuatan mereka, tinggal di sini hanya berarti kematian. Fang Lin, segera pergi dari sini. Duan Qilin berbalik dan berkata kepada Fang Lin dengan serius. Fang Lin tersenyum pahit, bisakah saya katakan bahwa tidak seorang pun dari kita bisa pergi? Mendengar kata-kata Fang Lin, semua orang yang hadir tercengang. Jue Chen tampak serius dan berkata, memang benar kita tidak bisa pergi. Energi Ibel telah menyelimuti seluruh lembah Ibel kekacauan. Kita tidak bisa pergi. Karena Lian Jue Chen berkata demikian, itu pasti benar. Wajah semua orang langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit putus asa. Tempat ini tidak jauh dari negara Qin. Saya pikir orang-orang kuat dari negara Qin akan tiba tepat waktu.
Duan Qilin berkata sambil mengerutkan kening, tetapi ekspresinya masih cukup jelek. Lihat, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba melihat seekor rubah perak besar muncul, sama mengejutkannya seperti gunung, menghadap seluruh lembah Ibel kekacauan. Jika aku menghancurkan tempat ini, aku akan menjadi generasi baru Demon Saint. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Rubah perak itu meraung, dan semua prajurit di lembah Ibel kekacauan merasakan kepala mereka berdengung dan langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Bahkan Jue Chen merasa kesulitan untuk melawan roh jahat mengerikan yang dilepaskan oleh rubah perak. Rubah penelan langit begitu kuatnya hingga sulit dibayangkan. Tampaknya tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi monster ambisius ini. Sudah berakhir, kita semua akan mati. Seorang lelaki tua dari negara Qin berteriak, ekspresinya tampak sangat putus asa. Seperti yang diduga, rubah penelan langit maju selangkah, dan bayangannya menutupi bumi, seakan-akan hendak meratakan seluruh lembah Ibel kekacauan. Dengan suara keras, cahaya hitam melesat keluar dari suatu tempat yang jauh. Kaisar Qin mengambil tindakan. Menangkan dunia. Kamu terlalu peduli. Rubah penelan langit meraung dan energi ibelnya memadat untuk menghalangi cahaya hitam yang menyerang. Rubah penelan langit, kau keras kepala dan mencari kehancuranmu sendiri. Suara agung Kaisar Qin terdengar. Meskipun dia tidak benar-benar muncul, dia sudah memiliki aura seorang raja. Rubah penelan langit mencibir berulang kali dan mengibaskan ekornya, membuat lembah Ibel kekacauan menjadi kacau balau. Fang Lin dan teman-temannya beruntung. Sebagian besar lembah Ibel kekacauan rata dengan tanah, tetapi mereka aman dan sehat. Namun, mereka juga tahu betul bahwa jika rubah penelan langit menyerang lagi, ia akan memusnahkan seluruh lembah Ibel kekacauan, beserta semut-semut ini. Benar saja, di hadapan makhluk kuat seperti rubah penelan langit, orang-orang seperti Jue Chen dan Fang Lin, tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya mereka, hanyalah semut. Berani sekali kau. Kaisar Qin sangat marah. Kedua pangeran masih berada di lembah Ibel kekacauan, jadi Kaisar Qin tidak bisa berdiam diri saja. Sebuah jari menembus ribuan mil dan tiba dalam sekejap. Rubah penelan langit tidak berani lalai. Ini adalah Kaisar Qin yang sedang melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, dan bahkan serangan sekuat itu pun tidak dapat mengabaikannya. Ledakan. Ekor rubah itu menyapu dan bertabrakan dengan jari-jari penyerang, dan tiba-tiba langit dan bumi kehilangan warnanya. Chaos Demon Valley telah menjadi fokus kekacauan. Di luar lembah Ibel kekacauan, kota Hautu, yang paling dekat dengan lembah Ibel kekacauan, masih damai. Sekalipun gunung dan sungai runtuh, itu tidak akan berdampak pada tempat ini. Para prajurit dan rakyat jelata di kota itu semuanya terkejut. Rubah perak sebesar gunung dan jari yang kuat hampir beradu di atas kota Hautu. Menurut akal sehat, dalam pertarungan seperti itu, kota kecil seperti kota Hautu seharusnya hancur menjadi abu dalam sekejap mata. Tetapi ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang selalu melindungi kota yang rapuh ini. Betapapun sengitnya pertempuran, kota Hautu masih ada. Banyak prajurit yang lolos dari kematian di lembah Ibel kekacauan menyadari bahwa kota Hautu sebenarnya aman dan sehat, dan segera memasuki kota untuk berlindung. Rubah penelan langit memperlihatkan kekuatan ibelnya. Meskipun Kaisar Qin tidak muncul, dia sama sekali tidak kalah dengan Kaisar di dunia luas. Mereka berdua adalah pria paling berkuasa saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, Kaisar Qin adalah kaisar tertinggi di 9 negara. Dia telah lama ditakuti dunia dan dikenal sebagai 3 kaisar saat itu bersama dengan Kaisar Tang dan Kaisar Yuan. Rubah penelan langit merupakan monster terkuat di antara para monster dan pesaing terkuat untuk meraih gelar Monster Saint generasi baru. Itu hampir berada di puncak monster. Pertarungan dua orang sakti ini, jika benar-benar terjadi, bisa menghancurkan sebagian besar tanah 9 kerajaan. Kaisar Qin tidak muncul dan menyerang dari jarak jauh, tetapi kekuatannya sama menakjubkannya. Bahkan jika rubah penelan langit muncul dalam wujud aslinya, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk sementara waktu dan harus berkonsentrasi menghadapi serangan Kaisar Qin. Sementara rubah penelan langit terjerat oleh serangan Kaisar Qin, Fang Lin dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tidak lagi ditekan oleh energi jahat, mereka segera melarikan diri. Saat ini mereka sudah tidak peduli lagi dengan dendam sebelumnya dan ingin segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Selama pelarian, Jue Chen menghilang tanpa jejak, dan kedua pangeran Qin juga berada di bawah perlindungan 4 penguasa kerajaan dan tidak bepergian bersama yang lain. Adapun pemuda berpakaian putih dan beberapa pewaris kuil lainnya, mereka juga bubar. Mereka tidak ingin tinggal bersama pewaris lainnya, dan tampaknya mereka takut satu sama lain. Fang Lin, Duan Qilin dan 2 orang lainnya memasuki kota Hautu bersama-sama. Baru setelah memasuki kota itu mereka merasa sedikit lega. Namun, mereka bertiga juga sangat terkejut. Pertarungan itu sangat keras,
tetapi kota kecil di tempat yang berbahaya ini tetap aman dan tenteram. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ada banyak orang di kota itu, semuanya datang ke sini untuk mencari perlindungan, dan juga memperhatikan pertempuran yang menggemparkan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa sulit untuk menentukan pemenang dalam pertarungan antara rubah penelan langit dan Kaisar Qin. Lagi pula, pada level ini, kesenjangannya hampir dapat diabaikan. Kalau ini bukan pertarungan sampai mati, pertarungannya kemungkinan besar adalah pertarungan sampai mati. Para master dari Liga dan milikku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Kita tidak boleh membiarkan rubah penelan langit ini berhasil. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Lin bertanya dengan bingung apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh rubah penelan langit ini. Bahkan jika generasi sebelumnya dari Demon Saint muncul di sini, apa gunanya? Pria berjubah hitam itu melirik Fang Lin. Jika orang lain, dia benar-benar tidak akan repot-repot menjelaskannya, tetapi Fang Lin adalah master alkimia paling populer di aliansi alkimia, dan dia juga murid Tian Kui Sulao. Dia juga menyelamatkan nyawa Duan Qilin. Oleh karena itu, pria berjubah hitam itu tetap cukup menghormati Fang Lin. Generasi Demon Saint sebelumnya mungkin bersembunyi di sini, kata pria berjubah hitam. Fang Lin terkejut ketika mendengar ini. Berita ini cukup mengejutkan. Generasi Demon Saint sebelumnya menghilang dan keberadaannya sulit ditemukan selama 500 tahun. Bagaimana mungkin dia bersembunyi di lembah Ibel kecil ini? Rubah penelan langit ini ingin membasmi Santo Ibel generasi sebelumnya, sehingga dia bisa menjadi Santo Ibel generasi baru dan menguasai klan Ibel. Wanita berjubah putih juga berbicara. Fang Lin mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui ambisi rubah penelan langit, tetapi apakah generasi Ibel suci sebelumnya benar-benar ada di sini? Pertempuran menjadi semakin intens. Rubah penelan langit sangat marah dan terus-menerus menggunakan kekuatannya yang besar. Lembah Ibel kekacauan hancur total dan rata dengan tanah. Banyak monster yang tidak sempat melarikan diri musnah bersama dengan Chaos Demon Valley. Rubah penelan langit, kau telah lulus. Sebuah suara tua terdengar, dan tiba-tiba tiga lelaki tua muncul dan menyerang bersama untuk menekan rubah penelan langit. Itu Tetua Tian Kui, Tetua Tianjun, dan Tetua Tianhong. Duan Qilin berkata dengan ekspresi senang di wajahnya. Tiga tetua liga dan muncul dan bergabung untuk melawan rubah penelan langit. Fang Lin tidak menyangka bahwa tiga tetua dari liga dan akan datang sekaligus. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Ketiga tetua itu bertindak dengan kekuatan yang luar biasa. Saat rubah penelan langit bertarung melawan Kaisar Qin, ia ditekan oleh ketiga tetua dan langsung jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, rubah penelan langit tetaplah rubah penelan langit, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Tiga orang tua abadi, kalian membuatku marah. Rubah penelan langit meraung, dan api rubah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Api rubah membakar langit. Ketiga tetua itu segera mundur karena terkejut dan berusaha sekuat tenaga menahan api rubah. Kekuatan rubah penelan langit ini memang luar biasa. Ketiga tetua itu semuanya terkejut. Saat mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka dapat melawan siapapun di dunia, tetapi saat menghadapi rubah penelan langit, mereka merasakan tekanan luar biasa. Mereka tahu betul bahwa jika Kaisar Qin tidak bertindak dari jauh untuk mencegah rubah penelan langit terganggu untuk menghadapi mereka bertiga, mereka pasti sudah kalah sejak lama saat menghadapi serangan kekuatan penuh rubah penelan langit. Meskipun Sulao kuat, dia masih kalah dengan rubah penelan langit dan tidak berada pada level yang sama. Namun meski begitu, ketiga tetua itu tetap tidak dapat mundur. Mereka harus melawan rubah penelan langit ini untuk menghentikan tindakannya. Pada saat yang sama, pedang lain datang dari langit, energi pedang itu sangat kuat dan membawa kekuatan besar. Rubah penelan langit, hentikan. Kau ditakdirkan gagal hari ini. Sebuah suara lembut bergema di langit. Kaisar Tang berdiri di langit, memegang pedang, menatap rubah penelan langit. Ekor rubah itu terentang dan bertabrakan dengan pedang yang datang. Rubah penelan langit langsung terlempar ke belakang dan ekornya nyaris putus. Kaisar Tang. Itu Kaisar Tang. Kaisar Tang telah tiba secara langsung. Sekarang semuanya harus diselesaikan. Kaisar Tang ada di sini, ditambah tiga tetua liga dan Kaisar Qin juga menyerang dari jarak jauh, rubah penelan langit ini pasti kalah. Semua orang di kota Hautu berseru kaget. Banyak prajurit dari kerajaan Tang menatap sosok agung Kaisar Tang dengan mata penuh harap dan takjub dari lubuk hati mereka. Itu juga pertama kalinya Fang Lin melihat salah satu dari tiga kaisar legendaris. Dia memang sangat agung, dan setiap gerakannya memancarkan aura seorang kaisar. Ekspresi si rubah penelan langit akhirnya berubah. Dia tidak akan takut pada para tetua liga dan jika Kaisar Qin tidak muncul dan hanya menyerang dari jarak jauh, dia tidak akan terlalu peduli. Akan tetapi, Kaisar Tang datang ke sini secara langsung, hal yang tak terduga bagi rubah penelan langit dan merupakan kejutan yang luar biasa. Meskipun rubah penelan langit kuat,
ia tahu bahwa mustahil mengalahkan sosok seperti Kaisar Tang. Terlebih lagi, Kaisar Qin dapat muncul kapan saja. Menghadapi dua kaisar di saat yang sama, rubah penelan langit hanya bisa lari ketakutan. Kaisar Tang datang sendiri, memegang pedang. Rubah penelan langit bertempur sendirian melawan Kaisar Tang, Kaisar Qin dan ketiga tetua, dengan kekuatannya yang dahsyat hingga menggemparkan seluruh dunia. Sekalipun rubah penelan langit sangat kuat, dia tetap tidak mampu menahan diri untuk tidak menghadapi pertarungan semacam itu. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup kuat untuk mengabaikan orang-orang terkuat di dunia. Akan tetapi, rubah penelan langit tetap tidak mau menyerah, dan terus bertarung dengan sengit, sehingga memaksa ketiga tetua itu mundur berkali-kali, dan memaksa Kaisar Tang bertarung dengan sekuat tenaga. Anda tidak bisa membalikkan keadaan, mengapa Anda tidak berhenti? Kaisar Tang sedikit mengernyit, terus menyerang, dan berbicara. Rubah penelan langit hanya mencibir namun tidak menjawab. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakannya. Pertarungan menjadi semakin sengit, dan daerah sekitar kota Hautu pada dasarnya hancur akibat pertarungan antara orang-orang kuat ini. Namun, kota kecil Hautu ini tidak pernah terkena dampak sama sekali. Bahkan orang dengan penglihatan paling dangkal pun dapat melihat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kota Hautu. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba merasakan gerakan yang telah lama hilang datang dari tas 9 istana. Wah! Aku tidak menyangka akan menjumpai pemandangan sebesar itu sesaat setelah aku bangun tidur. Terdengar suara tua dan serak. Itu suara mumi tua. Fang Lin sangat gembira. Mumi tua itu akhirnya terbangun. Ia tidak menyangka kalau ia sudah tidur selama itu. Wah, kamu sudah jauh lebih kuat. Pernahkah kamu berpikir untuk memurnikan pil nirvana untukku? Sudah lama sekali sejak kita sepakat, kata mumi tua itu. Fang Lin tersenyum getir dalam hatinya. Saya juga ingin menyempurnakan pil nirvana sesegera mungkin, tetapi saya masih kekurangan cabang Phoenix Jade. Bahan obat lainnya sudah lengkap. Mumi tua itu tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka tidak perlu terburu-buru. Cabang Phoenix Spirit Jade memang tidak mudah diperoleh, tetapi situasi saat ini agak menarik. Fang Lin bertanya dengan cepat, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di tempat ini? Mumi tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, ada orang yang sangat kuat di dekat sini, tetapi dia tampaknya terjebak. Setelah mendengar ini, Fang Lin mengerti. Tampaknya Demon Saint yang hilang dari generasi sebelumnya benar-benar ada di dekat sini. Dan berdasarkan perkataan mumi tua itu, ibel suci generasi sebelumnya kemungkinan besar terjebak di suatu tempat. Tempat macam apa ini? Bisakah menjebak Demon Saint? Atau, orang macam apa yang memiliki kemampuan untuk menjebak Demon Saint? Ibu tua, bisakah kau menemukan orang yang terjebak itu? Fang Lin bertanya. Mumi tua itu mendesah dan berkata, aku tidak dapat menemukannya. Aku hanya dapat merasakannya berdasarkan napas orang suci ibel itu. Mengenai di mana ia terperangkap, aku tidak tahu. Fang Lin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Kalau dia saja tidak bisa merasakan mumi tua itu, lalu apa gunanya tahu kalau Santo Ibel sebelumnya ada di dekatnya? Apakah Anda harus mencari di seluruh area dalam jarak 1000 mil? Pada saat ini, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Raut wajah Kaisar Tang berubah, dia menghentikan pedangnya, dan menatap rubah penelan langit dengan tatapan serius. Kaisar Tang, mengapa Anda tidak kembali ke kerajaan Tang? Rubah penelan langit tertawa sinis. Kaisar Tang ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menyimpan pedangnya dan pergi tanpa menyerang rubah penelan langit lagi. Semua orang terkejut. Mengapa Kaisar Tang pergi? Apakah kita akan membiarkan rubah penelan langit ini menimbulkan kekacauan di sini? Namun tak lama kemudian, berita mengejutkan menyebar dengan cepat ke 9 negara. Kerusuhan monster di berbagai tempat menyebabkan bencana di negara Tang, Yuan, dan bahkan Qin. Terlebih lagi, ada lebih dari satu Raja Ibel besar di tingkat transformasi ke-6, yang menyebabkan masalah bagi 3 kerajaan. Bencana monster di negara Tang sangat serius. Beberapa kota telah hancur, bahkan di luar ibu kota Tang, monster yang sangat kuat telah muncul dan akan menyerang ibu kota Tang. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Tang tidak berniat lagi berurusan dengan rubah penelan langit di sini, dan hanya bisa segera kembali ke Tang untuk menumpas monster pemberontak itu. Kaisar Qin, Anda tidak pernah muncul. Tahukah Anda bahwa saya akan mengambil langkah ini? Rubah penelan langit mencibir dan melihat ke arah Qindu. Suara mendengus dingin terdengar dari istana kekaisaran Qindu. Kaisar Qin menyerang dari udara lagi, dan dengan telapak tangan yang ganas, dia mengarahkan langsung ke rubah penelan langit. Telapak tangan ini mengandung kekuatan tak tertandingi milik Kaisar Qin dan memiliki momentum untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Aura ibel dari rubah penelan langit menyapu dan berubah menjadi cakar rubah raksasa, yang bertabrakan dengan telapak tangan dengan suara ledakan keras. Tabrakan ini menyebabkan ketiga tetua mundur satu demi satu, tidak berani terlalu dekat karena takut terkena dampaknya.
Bahkan para master sekuat mereka harus mundur dan sangat takut akan konfrontasi antara rubah penelan langit dan Qin Huang. Mengapa empat raja surgawi belum muncul? Apakah mereka hanya akan duduk diam dan menonton? Ketiga tetua Tian Kui dipenuhi dengan keraguan. Kalau bicara secara logika, rubah penelan langit telah mengakibatkan bencana yang sangat besar, bahkan tokoh seperti Kaisar Qin dan Kaisar Tang turut campur, namun tidak satupun dari empat raja langit muncul. Aneh sekali. Sekarang, setelah Kaisar Tang tiada, hanya tiga tetua saja yang tersisa untuk melawan rubah penelan langit. Selain itu, serangan jarak jauh Kaisar Qin sangat mengurangi tekanan pada rubah penelan langit, dan situasinya menjadi tidak optimis. Saya di sini untuk membantu. Pada saat itu, sebuah sosok terbang mendekat. Aku juga akan membantu. Adalah tugas kita untuk menghadapi monster. Setiap tokoh dan orang kuat berada di atas alam Ling Yuan dan kekuatan mereka luar biasa. Banyak dari mereka berasal dari keluarga alkimia, dan dua pria kuat dari keluarga Long tiba pada saat yang sama untuk membantu ketiga tetua. Terima kasih semuanya. Ketiga tetua itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mereka menggabungkan kekuatan, dan dengan tenaga dalam mereka yang besar, mereka akhirnya membuat rubah penelan langit merasakan tekanan. Tapi itu saja, wilayah kekuasaan rubah penelan langit sudah jauh di atas mereka. Sekalipun ada orang yang lebih berkuasa, itu tidak dapat mengubah apapun secara mendasar. Hanya ketika Kaisar Qin mengambil tindakan, rubah penelan langit akan benar-benar menjadi takut. Jika tidak ada Kaisar Qin yang menahan mereka, orang-orang ini, termasuk ketiga tetua, akan mundur dan tidak berani berhadapan langsung dengan rubah penelan langit. Orang tua, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Fang Lin bertanya pada mumi tua itu dalam hatinya. Mumi tua itu tertawa dan berkata, tubuhku belum lengkap sekarang, jadi aku tidak bisa mengalahkan rubah itu. Setelah mendengar ini, Fang Lin bertanya lagi bagaimana jika tubuh fisik dipulihkan. Mumi tua itu berkata dengan bangga jika tubuhku pulih, memukulnya sama saja dengan bermain. Meskipun mereka berdua adalah orang suci Ibel, apakah ada perbedaan dalam kekuatan? Fang Lin bertanya. Mayat tua itu menjawab, tentu saja ada. Kekuatan Santo Ibel generasi pertama tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, bahkan aku tidak tahu seberapa kuat Santo Ibel generasi pertama itu. Kekuatan setiap Santo Ibel generasi berikutnya akan sedikit berbeda. Selain itu, rubah itu belum menjadi Santo Ibel, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan denganku. Tiba-tiba, mumi tua itu seperti teringat sesuatu dan berkata, lepaskan anak guk-guk itu. Mungkin ia bisa menuntunmu ke tempat di mana generasi orang suci Ibel ini terperangkap. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia menamparkan dahinya. Bagaimana dia bisa melupakan guk-guk Golden Retriever itu? Orang ini merupakan pengecualian di antara para monster. Dia ditakuti oleh semua monster dan memiliki banyak keistimewaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, Fang Lin tidak mempedulikan hal lain dan langsung mengeluarkan guk-guk Golden Retriever itu dari tas hewan. Entah mengapa si kecil ini menjadi sangat malas akhir-akhir ini. Dia sedang tidur atau merasa mengantuk. Sekalipun ia dibiarkan bergerak, ia suka berbaring di bahu Fang Lin atau sekadar merangkak ke pelukan Fang Lin. Guk-guk Golden Retriever itu sedang tidur ketika Fang Lin menangkapnya. Fang Lin menggoyangnya beberapa saat, dan makhluk kecil itu membuka matanya dengan bingung. Guk-guk. Begitu si kecil membuka matanya, ia langsung menggonggong ke arah Fang Lin sebanyak 2 kali, seakan-akan ia sangat tidak puas dengan tindakan Fang Lin yang menariknya keluar dari kantung binatang buas. Ketika Duan Qilin dan 2 orang lainnya mendengar guk-guk itu menggonggong, mereka berbalik dan melihat Fang Lin memegang seekor anak guk-guk Golden Retriever yang tampak seperti bola bulu. Mereka semua terkejut. Mereka bertiga dapat melihat bahwa tidak ada sedikit pun aura Ibel pada guk-guk Golden Retriever itu. Kelihatannya seperti anak guk-guk biasa. Fang Lin tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya membelai kepala guk-guk Golden Retriever itu dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Si guk-guk Golden Retriever tampak tidak sabar, menguap, lalu melompat dari pelukan Fang Lin ke tanah. Hidung si Golden Retriever bergerak sedikit, seolah sedang mengendus sesuatu, dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya dari waktu ke waktu. Melihat ini, Fang Lin tidak terburu-buru. Dia mendongak dan terus memperhatikan pertempuran yang mengguncang bumi antara yang kuat. Rubah penelan langit masih kuat. Bahkan ketika menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat, ia tampak santai saja dan tidak menganggap serius orang-orang tersebut sama sekali. Tentu saja, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi rubah penelan langit, tetapi orang yang benar-benar menghalangi rubah penelan langit adalah Kaisar Qin. Kaisar Qin, apakah Anda masih punya waktu untuk mengurus hal-hal di sini? Rubah penelan langit tertawa dan tampak amat bangga. Tidak ada tanggapan dari pihak Hindu, dan Kaisar Qin tidak melakukan gerakan apapun lagi. Pada saat ini, banyak orang kuat yang terkejut.
Fakta bahwa Kaisar Qin tidak mengambil tindakan lagi berarti sesuatu telah terjadi di ibu kota Qin. Kaisar Qin tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak bisa lagi memperhatikan apa yang terjadi di sini. Sama seperti Kaisar Tang sebelumnya, rubah penelan langit telah merencanakan semua ini sejak lama, yang menyebabkan kerusuhan monster meletus di 3 kerajaan atas di saat yang bersamaan, sehingga menghambat tindakan ketiga Kaisar. Dengan cara ini, 3 rintangan terbesar tidak akan dapat menghalanginya, dan segala sesuatunya akan setengah berhasil. Tanpa campur tangan Kaisar Qin, apa yang bisa kalian capai? Rubah penelan langit mencibir dan tiba-tiba meraung. Energi Ibel menyapu, menghempaskan ketiga tetua dan sekelompok orang kuat ke tanah. Ketiga tetua itu tampak hikmat. Mereka bertiga cukup kuat, dan mereka nyaris tak mampu melindungi diri mereka sendiri terhadap rubah penelan langit. Tetapi sekarang, tanpa kendali Kaisar Qin, mereka semua niscaya tampak sangat rentan di hadapan rubah penelan langit. Mundur, tanpa ragu, Tetua Tianjun berteriak keras, dan semua orang segera mundur, tidak lagi menyerang rubah penelan langit dengan gegabah. Meskipun aku benar-benar ingin menyingkirkan kalian semua, aku harus menyelesaikan urusanku terlebih dahulu dan mengurusi kalian kemudian, kata rubah penelan langit sambil menoleh ke arah gunung di kejauhan. Hampir pada waktu yang sama, di kota Hautu, Guk-Guk Golden Retriever itu menggonggong ke arah gunung dan berbalik untuk melirik Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin melihat ke arah gunung dan tertegun. Itu adalah gunung yang tidak jauh dari kota Hautu. Ia berdiri di atas tanah seperti pohon palem, tampak sangat aneh. Fang Lin juga pernah melihat gunung ini saat pertama kali tiba di kota Hautu, namun saat itu dia hanya berpikir gunung ini agak aneh dan tidak memikirkan hal lain. Dan sekarang, si rubah penelan langit tengah memandangi puncak yang aneh ini, dan si Guk-Guk Golden Retriever pun turut menggonggong ke puncak itu. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan menyadari bahwa gunung ini pasti tidak biasa dan mungkin menyembunyikan rahasia besar. Ledakan, rubah penelan langit memadatkan energi ibelnya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Seketika itu juga aliran energi ibel menyerbu ke arah gunung bagai sungai yang deras. Adegan ini membuat banyak orang bingung. Apa yang coba dilakukan rubah penelan langit? Mengapa menghancurkan gunung itu? Mungkinkah ibel suci yang hilang itu ditekan di bawah gunung itu? Kata pria berpakaian hitam itu dengan suara berat. Bukan hanya dia saja, orang lain pun turut menduga hal ini dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Arus energi ibel bergulung dan menelan abis gunung berbentuk telapak tangan itu. Bumi berguncang seketika, bahkan penduduk yang berlindung di kota Hautu merasakan seolah-olah dunia akan terbalik. Energi jahat itu terlalu kuat dan tak seorang pun ragu bahwa bahkan sebuah kota akan hancur berantakan di hadapan rubah penelan langit. Setelah guncangan itu, asap dan debu menghilang, dan ketika semua orang melihat lebih dekat, wajah mereka berubah. Gunung itu tetap utuh seperti sebelumnya. Bukan saja tidak dihancurkan oleh rubah penelan langit, bahkan tidak ada sehelai rumput, sebatang pohon, atau sebongkah batu pun yang hilang. Rasanya seolah-olah roh jahat yang menakutkan itu bagaikan percikan air kecil, menghantam puncak gunung namun gagal menimbulkan riak apapun. Hah! Rubah penelan langit memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu menggunakan tubuhnya yang besar untuk langsung menyerang gunung tersebut. Hentikan dia! Tian Kui Sulao dan yang lainnya melihat situasi ini. Meskipun mereka tidak tahu rahasia apa yang ada di gunung itu, karena rubah penelan langit sangat peduli terhadap hal itu, mereka tidak boleh membiarkannya berhasil. Apapun yang terjadi, mereka harus menghentikannya. Meskipun serangkaian serangan itu tidak menyebabkan cedera apapun pada rubah penelan langit, namun tetap saja membuatnya kewalahan, dan dia tiba-tiba menyerbu. Bang bang bang. Seketika, 3 atau 4 prajurit sumber roh yang kuat tidak dapat menghindar dan terlempar oleh ekor rubah. Mereka semua muntah darah dan luka-luka mereka nampak cukup serius. Ekor rubah itu menyapu beberapa kali secara berurutan, memaksa Tian Kui Sulao dan yang lainnya mundur. Lalu tubuh besar rubah penelan langit menghantam gunung dengan keras disertai suara dentuman yang keras. Pada saat itu, bumi bergetar hebat, kemudian keluarlah nafas yang tak terlukiskan dari gunung. Tubuh rubah penelan langit tiba-tiba terlempar dan bergesekan dengan tanah sejauh ratusan mil sebelum berhenti. Gunung macam apa ini? Gunung ini benar-benar bisa memantulkan rubah penelan langit. Seseorang berseru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada titik ini, bahkan orang yang paling lambat pun akan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan gunung itu. Rubah penelan langit menggertakkan giginya. Dia tahu betul apa yang tertekan di bawah gunung. Selama dia menghancurkan keberadaan yang tertekan di bawah gunung, dia bisa berhasil menjadi orang suci ibel masa kini. Namun kini, gunung aneh ini telah menjadi rintangan terbesarnya. Dengan adanya gunung itu, rubah penelan langit tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keberadaan yang tertekan. Otang pembawa sial, otang pembawa sial, gunung ini menahan semua kekuatannya. Ini kesempatan terbaikku untuk membasminya,
tapi mengapa gunung otang pembawa sial ini ingin melindunginya? Rubah penelan langit meraung terus-menerus, matanya penuh amarah, dan gelombang energi Ibel begitu kuat hingga membuat orang gemetar ketakutan. Orang suci Ibel yang hilang dari generasi sebelumnya ada di gunung ini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Setan suci yang hilang dari generasi sebelumnya sebenarnya ada di gunung aneh ini. Kalau di saat normal ada yang mengatakan hal itu, pasti akan ditanggapi dengan cibiran dan masyarakat tidak akan percaya sama sekali. Namun kini, Rubah penelan langit terus menyerang gunung bagaikan orang gila. Dalam hal ini, kemungkinan besar generasi sebelumnya dari Demon Saint yang telah hilang selama 500 tahun benar-benar ada di gunung ini. Memikirkan hal ini, banyak prajurit merasa terkejut entah kenapa, samar-samar merasa bahwa mereka akan menyaksikan peristiwa besar yang akan mengubah situasi 9 kerajaan. Tetapi tidak seorang pun dapat meramalkan bagaimana situasi akan berkembang kali ini, dan mungkin menjadi lebih serius. Rubah penelan langit menyerang gunung aneh itu berulang kali. Setiap kali menyerang, ia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sangat dahsyat dan mengguncang bumi, seakan ingin menghancurkan segalanya. Namun, tidak peduli seberapa gilanya Rubah penelan langit atau seberapa keras ia mencoba, gunung aneh itu tetap utuh dan tidak hancur sama sekali. Lambat laun, semua prajurit yang hadir menghela napas lega. Tampaknya Rubah penelan langit tidak dapat mencapai tujuannya. Tidak, sama sekali tidak. Kau harus mati. Bahkan jika kau ditekan di bawah gunung ini selamanya, aku tidak bisa menjadi Demon Saint yang baru. Kau harus mati. Rubah penelan langit meraung berulang kali dan membuka mulutnya untuk memuntahkan harta karun klan binatang Ibel. Titik. Ini adalah tripod kuno yang sangat aneh. Tripod ini diukir dengan pola-pola padat binatang purba dalam berbagai bentuk. Meski padat, mereka tampak hidup, dan setiap pola binatang purba tampak seperti hidup. Aura Ibel dari tripod ini juga sangat kuat, dan tampaknya bahkan lebih kuat dari aura Ibel dari Rubah penelan langit itu sendiri. Itu adalah kuali 10.000 binatang. Harta karun paling berharga dari klan monster. Banyak orang kuat di langit mengenali kuali itu, dan ekspresi mereka tampak sangat serius. Klan monster memiliki banyak harta karun, dan kuali 10.000 binatang adalah salah satunya. Itu juga merupakan harta karun yang sangat terkenal. Kuali 10.000 binatang telah mengumpulkan saripati darah dan jiwa puluhan ribu binatang purba dan meleburnya di dalam kuali kuno ini. Setiap generasi pemegang kuali kuno akan memeliharanya dengan energi Ibel mereka sendiri. Sampai saat ini, kuali 10.000 binatang ini telah dipelihara oleh energi Ibel dari monster kuat yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya jatuh ke tangan Rubah penelan langit. Rubah penelan langit mengorbankan kuali, tentu saja dengan harga yang sangat besar, dan bertekad untuk menghancurkan generasi Ibel suci sebelumnya beserta gunungnya dengan cara apapun. Hanya dengan membasmi generasi Demon Saint sebelumnya, monster antik lama di Ancient Demon Ridge dapat ditumpas dan Sky Swallowing Fox dapat didukung sepenuhnya untuk menjadi Demon Saint generasi baru. Oleh karena itu, bagi Rubah penelan langit, jika ingin menjadi generasi baru Santo Ibel, pada dasarnya segalanya sudah siap kecuali angin timur. Tetapi langkah terakhir ini juga merupakan yang paling sulit dan krusial. Jika gagal, monster di Ancient Demon Ridge tidak akan mengenali Sky Swallowing Fox. Kecuali jika Rubah penelan langit menghancurkan Bukit Ibel kuno, hal ini sama sekali tidak realistis, meskipun Rubah penelan langit juga mempunyai ide ekstrim ini dalam benaknya. Keberadaan Ancient Demon Ridge hampir dapat dibandingkan dengan sejarah klan binatang Ibel. Tidak seorang pun mengetahui berapa banyak binatang Ibel yang kuat dan kuno yang ada di dalamnya. Kecuali Anda menjadi seorang Demon Saint sejati, Anda memenuhi syarat untuk mengetahui semua rahasia di dalam Ancient Demon Ridge. Sebelum itu, tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat menyentuh Ancient Demon Ridge. Saat ini, Rubah penelan langit hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci Ibel, karena belum mendapat pengakuan dari Ancient Demon Ridge. Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuan dari Ancient Demon Ridge, ia harus membasmi Demon Saint yang hilang dari generasi sebelumnya dan membuatnya menghilang sepenuhnya. Namun kini, gunung ini menaungi generasi sebelumnya dari Demon Saint yang tertindas di sini, sehingga mustahil bagi Sky Swallowing Fox untuk memulai. Demi mewujudkan ambisi dan tujuannya sendiri, si Rubah penelan langit tak punya keraguan lagi. Dia mengorbankan kuali 10.000 binatang untuk melepaskan kekuatan maksimumnya dan membasmi generasi sebelumnya dari Demon Saint di pegunungan. Kuali 10.000 binatang melayang di depan Rubah penelan langit, berputar perlahan dan terus-menerus menyerap semua kekuatan antara langit dan bumi. Rumput dan pohon-pohon menjadi layu, para monster kehilangan vitalitasnya, dan lebih banyak prajurit kehilangan kekuatan mereka, seolah-olah mereka telah terkuras habis. Hanya mereka yang berada di kota Hautu yang mampu lolos dari bencana dan tidak kehilangan kekuatannya yang terkuras habis oleh kuali 10.000 binatang. Tidak bagus. Kuali ini terlalu kuat. Kita harus segera mundur. Jangan melawan. Tetua Tian Kui berkata kepada semua orang.
Semua orang kuat itu mundur satu demi satu, tidak berani mendekat sama sekali, karena takut menjadi jiwa yang mati sia-sia di bawah kuali 10.000 binatang. Ketiga orang tua itu semuanya tampak sangat jelek. Kalau saja mereka tahu betapa gilanya rubah penelan langit ini, mereka pasti akan membawa senjata paling penting milik Liga dan bersama mereka. Mereka tidak akan begitu tidak berdaya menghadapi kuali 10.000 binatang sekarang. Mengapa Raja Dongji belum muncul? Apakah kita benar-benar akan duduk di sana dan menonton? Kata sesepuh Tianhong berambut merah dengan cemas. Tetua Tiankui dan Tetua Tianjun keduanya tersenyum pahit. Raja Surgawi Timur misterius dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Tampaknya meskipun rubah penelan langit menimbulkan masalah kali ini, orang penting ini tidak mau keluar untuk campur tangan. Tidak apa-apa jika tiga Raja Surgawi lainnya tidak muncul, tetapi Raja Surgawi Dongji ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana kita bisa membereskan kekacauan ini? Tianhong Sulao mengeluh. Yah, kalian bertiga membicarakan keburukanku di belakangku. Sebuah suara tua terdengar entah kenapa, membuat ketiga tetua Tiankui ketakutan hingga mereka hampir berteriak. Namun kemudian mereka menunjukkan kegembiraan, karena suara itu tidak diragukan lagi berasal dari Raja Surgawi Dongji yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Raja Surgawi, mengapa engkau tidak muncul dan menumpas rubah pemakan langit ini? Tetua Tianhong bertanya dengan tergesa-gesa. Sayangnya, aku sedang sibuk dan dalam masalah. Kalian urus saja dulu. Dongji Tianwang berkata dengan tidak sabar, dan kemudian tidak peduli bagaimana ketiga tetua memanggil, tidak ada jawaban. Di sebuah danau yang tidak dikenal, seorang lelaki tua bungkuk mengenakan jas hujan jerami duduk di haluan sebuah perahu kecil, tampak tak berdaya saat ia melihat sosok yang berdiri di danau di depannya. Dia juga seorang lelaki tua, tetapi citranya jauh lebih baik daripada lelaki tua yang memakai jas hujan jerami. Yang satu tampak seperti seorang pangeran, sedangkan yang satu lagi tampak seperti pengemis jalanan. Dongji, kamu sudah tua. Orang tua yang berdiri di tepi danau itu berbicara, jubah sulamannya berkibar tertiup angin. Lelaki tua berjas hujan jerami itu tersenyum masam, tongkat bambu di tangannya sama sekali tidak bergerak. Tentu saja aku sudah tua, aku bukan monster, tidak seperti kalian di Ancient Monster Ridge, yang dapat hidup selama ribuan tahun seolah-olah itu adalah sepotong kue. Orang tua berjubah brokat ini sebenarnya berasal dari Ancient Demon Ridge. Dia adalah ibel kuno yang telah hidup entah berapa lama dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Dongji, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan rubah penelan langit. Kata lelaki tua berjubah brokat itu dengan nada acuh tak acuh. Orang tua berjas hujan jerami itu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan dengan lembut melambaikan tongkat bambu di tangannya. Gelombang pedang itu menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah brokat di seberangnya berubah drastis. Sebatang bambu kecil tampak membuat langit dan bumi tampak pucat jika dibandingkan. Butiran keringat mengucur dari dahi lelaki tua berjubah brokat itu. Pada saat itu, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Dasar burung tua, kau masih saja gelisah. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan roh jahatmu tadi. Kata lelaki tua berjas hujan jerami itu sambil tersenyum. Orang tua berjubah brokat itu mendengus, ekspresinya tidak lagi setenang dan setenang sebelumnya, dan sedikit rasa ngeri muncul di hatinya. Alasan dia terkejut adalah karena kekuatan yang ditunjukkan oleh lelaki tua berjas hujan jerami itu dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Goyangan kecil saja dari tiang bambu itu membuat lelaki tua berjubah brokat itu merasa seakan-akan dunia terbalik. Jika lelaki tua berjas hujan jerami itu menggunakan seluruh kekuatannya, seberapa dahsyatkah itu? Meskipun lelaki tua berjubah brokat itu berasal dari Ancient Demon Ridge, dia adalah binatang purba yang telah hidup selama 10.000 tahun. Dia telah melihat banyak orang kuat dan dia sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi saat ini, dia tahu bahwa jika dia berhadapan dengan lelaki tua berjas hujan jerami itu, dia mungkin tidak akan bisa menang dan kemungkinan kalahnya sangat tinggi. Dongji, aku tidak menyangka kau telah mencapai level ini. Sayangnya, tren ini tidak dapat dilawan. Hari ini, aku di sini dan kau tidak dapat mengambil tindakan kecuali kau membasmiku. Tapi kurasa kau tidak dapat melakukan itu. Kata lelaki tua berjubah brokat itu dengan dingin. Lelaki tua berjas hujan jerami itu bahkan tidak memandangnya, tetapi menatap ke arah danau yang tenang, seolah menunggu ikan atau udang kecil memakan umpannya. Membasmimu, mungkin aku bisa mencobanya, kata lelaki tua berjas hujan jerami itu dengan santai. Panggilan, titik. Angin senyap bertiup melintasi danau, perahu bergerak pelan, tiang bambu bergoyang pelan, tetapi niat membasmi memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Seolah-olah semuanya terhenti total, hanya lelaki tua berjas hujan jerami yang duduk tegak di atas perahu, bagaikan penguasa langit dan bumi. Orang tua berjubah brokat itu kehilangan keseimbangan, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dengan bunyi cipratan, dia terjatuh ke dalam danau. Haha, burung tua,
Sekarang kau seperti ayam yang tenggelam. Orang tua berjas hujan jerami itu tertawa dan tampak sangat bahagia. Orang tua berjubah brokat itu segera bergegas keluar dari air dan terbang ke udara. Aura ibel di sekujur tubuhnya menguapkan uap air, dan ada ekspresi muram di wajahnya. Dongji, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Orang tua berjubah brokat itu bertanya dengan suara yang dalam. Dia sangat takut kepada lelaki tua berjas hujan jerami itu. Lelaki tua berjas hujan jerami itu tersenyum tipis. Kau datang ke sini hanya untuk melawanku, bukan? Mengapa kau begitu berhati-hati sekarang? Apakah kau takut pada lelaki tua sepertiku? Seorang pria tua, orang tua berjubah brokat itu memutar matanya dan bertanya, bagaimana kamu masih bisa memperlakukanku seperti orang tua saat kamu seperti ini? Apakah ada lelaki tua yang seganas dirimu? Dongji, aku akui kau sangat kuat, begitu kuatnya hingga aku tidak bisa melawanmu. Namun, kau harus berpikir jernih. Aku mewakili Ancient Demon Reach. Jika aku tidak bisa menghentikanmu, lebih banyak ibel kuno yang akan datang untuk menghentikanmu. Kau harus tahu berapa banyak ibel kuno yang kuat di Ancient Demon Reach. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kau atasi sendiri, kecuali kau menunggu sampai ada hasilnya, kata lelaki tua berjubah brokat. Lelaki tua berjas hujan jerami itu mendesah, sayangnya, aku tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Bagaimana situasi akan berkembang tergantung pada takdir. Kurasa kalian di Ancient Demon Reach bahkan lebih gugup tentang masalah ini. Orang tua berjubah brokat itu memiliki ekspresi muram, dan itu memang benar. Ancient Demon Reach lebih gugup dan khawatir tentang apa yang terjadi di Chaos Demon Valley dibandingkan orang atau kekuatan lainnya. Alasannya sederhana, hal ini berkaitan dengan apakah akan lahir seorang bocah ibel baru, dan juga terkait dengan kebangkitan dan kejadewa klan binatang ibel di masa depan. Kurasa 3 orang tua lainnya juga dihentikan oleh orang-orangmu dari Ancient Demon Reach. Kau benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini, kata lelaki tua berjas hujan jerami. Orang tua berjubah brokat itu tetap diam dan terus menghadapinya. Di lembah ibel kekacauan, rubah penelan langit memanggil kuali 10.000 binatang dan menggunakan energi ibelnya yang agung untuk merangsang kuali 10.000 binatang, melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Raungan binatang buas purba yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kuali 10.000 binatang, mengguncang langit dan bumi. Dengan mata terbuka, dapat dilihat bahwa di atas kuali 10.000 binatang, hantu binatang purba yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan masing-masing sangat menakutkan. Ribuan binatang purba muncul bersama-sama, dan energi ibel mereka memadat dan berubah menjadi kekuatan satu pukulan. Ini adalah serangan dari kuali 10.000 binatang, dan ini juga merupakan serangan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh ribuan binatang purba. Tidak diragukan lagi bahwa serangan ini begitu kuat sehingga hanya sedikit orang di seluruh 9 negara yang mampu menahannya. Tetapi pada saat ini, pukulan yang begitu kuat digunakan untuk menghancurkan sebuah gunung. Ledakan, pukulan yang amat kuat datang mengarah padanya, dan ribuan binatang purba meraung serempak. Gunung itu sepenuhnya ditelan oleh kekuatan yang sangat kuat ini, tanah berguncang hebat, bahkan kota Hautu pun terkena dampaknya. Tentu saja, kota kecil ini masih dilindungi oleh kekuatan tak dikenal dan belum hancur. Bahkan kekuatan mengerikan dari kuali 10.000 binatang tidak dapat menghancurkan kota Hautu. Semua orang memandang ke arah gunung, bertanya-tanya apakah gunung itu masih ada. Jika gunung itu hancur, apakah generasi Demon Saint sebelumnya juga akan ikut musnah bersama gunung itu? Rubah penelan langit pun menatap tempat itu dengan saksama. Ketika asap dan debu menghilang, gunung itu masih berdiri tegak, megah dan tegak, tanpa kerusakan apapun. Melihat pemandangan ini, rubah penelan langit tertegun sejenak, merasa bahwa seluruh kehidupan ibelnya tidak baik. Apa ini? Aku telah menggunakan kuali 10.000 binatang dan bahkan telah mengerahkan segenap tenagaku, namun pada akhirnya, tidak ada satu batu pun yang jatuh dari gunungmu yang hancur. Bukankah itu terlalu berlebihan? Rubah penelan langit menjadi gila. Dia merasa seperti benar-benar menjadi gila. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan mengemudikan mobilnya sendiri sampai mati? Selama gunung ini belum hancur dan Santo Ibel sebelumnya belum mati, ambisinya tidak akan pernah terpenuhi. Namun gunung ini tampaknya sengaja menentangnya. Tidak peduli seberapa keras dia menggunakan kemampuannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap gunung itu. Wah, gunung ini luar biasa. Ada kekuatan yang tak terjelaskan di dalamnya. Kekuatan yang tak terbayangkan dan sangat dahsyat, kata mumi tua itu dengan nada serius. Dia tidak perlu diberitahu. Fang Lin bukanlah orang bodoh dan dia secara alami dapat melihat bahwa gunung ini tidak mungkin terbentuk secara alami. Itu pasti telah diatur oleh orang yang sangat berkuasa dan tak terbayangkan. Tujuan melakukan ini, selain untuk menekan generasi Demon Saint sebelumnya, mungkin juga untuk perlindungan. Kalau tidak, gunung ini tidak akan begitu abnormal. Gunung ini agak aneh. Fang Lin tiba-tiba berkata,
tampak agak bingung dan kacau. Wah, orang bodoh pun bisa melihat bahwa gunung ini aneh, kata mumi tua itu. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Apa yang ia maksud dengan aneh bukanlah hal-hal ini, melainkan bahwa gunung ini memberinya perasaan yang familiar. Terutama ketika kuali 10.000 binatang menyerang gunung, ada kekuatan di dalam gunung yang membuat pikiran Fang Lin gelisah dan muncul dari waktu ke waktu. Meskipun waktu telah sangat lama berlalu, Fang Lin tidak mungkin salah tentang kekuatan ini. Di seluruh 9 langit dan 10 bumi, sepanjang kekekalan, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu, dan tidak akan ada orang kedua. Master bela diri Fang Qingye. Gunung ini memiliki kekuatan mantan ayah Fang Lin, Fang Qingye. Meski hanya sedikit yang terungkap, Fang Lin tetap merasakannya. Mungkinkah gunung ini diatur oleh ayahku? Apakah dia juga yang menekan Demon Sein yang hilang dari generasi sebelumnya? Fang Lin berpikir dalam hati, merasa sangat luar biasa. Mungkinkah ayahnya sendiri terlibat dalam urusan generasi sebelumnya dari Demon Sein? 1050